Halo guys, kembali lagi bersama gua Ayu dan selamat datang di alur cerita film Jandara. Dimulai dengan seorang kakek yang sedang memandangi album fotonya saat masih muda. Ia adalah Jan, si pemeran utamanya. Setelah itu, ia pun mengingat kejadian di tahun 1915. Pada malam itu, seorang bayi dari keturunan bangsawan telah dilahirkan. Walaupun bayinya selamat, tapi sayangnya ibunya nggak bernasib beruntung. Sang ibu yang bernama Dara pun harus meregang nyawanya setelah bayinya lahir. Kejadian itu pun ngebuat sang ayah yang bernama Wisnan marah besar. Awalnya dia mau ngebunuh anak yang dianggapnya sial itu. Namun ibunya berhasil menenangkannya. Setelah itu, Wisnan pun malah mengutuk anaknya sendiri di tengah guyuran hujan dan anak itu pun ia namakan Jan. Jan tumbuh di sebuah rumah kecil karena ia dilarang oleh ayahnya sendiri masuk ke rumah utama. Hal itu membuat Jan tumbuh dengan kekurangan kasih sayang. Di sebuah acara keagamaan, terlihat Wisnan yang masih belum move on sama istrinya Dara. Hal itu pun ngebuat dia bersumpah untuk gak menikah lagi seumur hidup. Tapi sumpahnya itu nggak berlangsung lama, karena tiba-tiba seorang wanita cantik bernama Wat datang. Wat ini adalah sepupu ibunya sendiri, dan karena Wat merasa iba dengan kondisi Jan yang nggak keurus, ia pun memutuskan untuk merawat Jan seperti darah dagingnya sendiri. Suatu hari, neneknya Jan ada urusan yang ngebuat dia mesti keluar kota untuk jangka waktu yang lama. Hal itu ngebuat Pijit, nama neneknya itu, memberi kekuasaan kewenangan ke Wisnan untuk beberapa saat. Dan hal itu pun dimanfaatin Wisnan dengan sebaik mungkin. Setelah mamanya pergi, Wisnan mulai mengajak para pelayan di sana bermantap-mantap dan muasin dirinya. Gak cuma itu aja, karena setelah semua pelayan udah dicobain satu-satu, dia pun melanjutkan perjalanan mantap-mantapnya itu dengan ngegodain Wat. Meskipun awalnya Wat gak mau, tapi akhirnya dia pun ngizinin Wisnan untuk nyicipin gawangnya yang masih tersegel itu. Dengan syarat, Wisnan gak boleh ngehukum Jan lagi, dan Jan bisa tumbuh layaknya anak-anak yang lain. Karena batangnya udah gak tahan, akhirnya Wisnan pun iyain syarat itu, dan mereka berdua pun ngelakuin mantap-mantap. Kabar kehamilan Wat pun didengar Pijit dengan kepulangannya. Pijit ngerasa kesal sama Wisnan sampai berniat menghabisinya. Dia pun mendatangi Wisnan dengan senapan. Tapi niatnya itu sekejap hilang setelah nyiduk anaknya yang lagi bermantap-mantap bersama pelayan. Bahkan Wisnan juga pamerin batang kehidupannya ke sang ibu tanpa rasa malu. Pijit pun akhirnya kabur dari sana dan ninggalin Wisnan gitu aja. Dan singkat cerita, Wisnan pun menjadi penguasa tetap di sana. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1925, Jan sudah cukup besar. Begitu juga dengan Wat yang udah punya anak cewek bernama KW, yang nakal dan petentengan kayak bapaknya. KW ini sering banget ngegangguin Jan dengan ngeledekin dia. Sedangkan bapaknya masih menyimpan dendam kejam yang ngebuat dia nggak pernah ngasih kasih sayang seorang bapak dan kerjanya cuma marahin Jan aja. Beruntungnya, Jan punya teman dari anak pelayannya yang bernama Ken. Seenggaknya dia nggak benar-benar kesepian dalam pergaulannya. Di samping itu juga, Wat tetap merawat Jan seperti anaknya sendiri. Berlanjut pada tahun 1932, Jan kini telah tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Saat itu terjadi konflik politik yang ngebuat Jan berada di tengah-tengah orang yang sedang berunjuk rasa. Gak sengaja dia ngelihat seorang cewek cantik bernama Yacin yang terjatuh karena pengunjuk rasa yang terlalu berdesakan. Di samping itu pula, masa kecil Jan yang membuatnya tumbuh menjadi pria yang tangguh dan jago dalam hal membela diri. KW pun sering curi-curi pandang karena dia suka sama kakaknya sendiri. Di suatu hari, Jan sama Yacin lagi berduaan sambil berjalan pulang dari sekolah. Di perjalanan, mereka pun bertemu Ken. Ken pun ngegodain Jan yang kayaknya sedang jatuh cinta. Malamnya, Ken punya ide untuk ngebuat Jan semakin dewasa dan tangguh di mata para wanita. Menurut Ken, Jan membutuhkan pengetahuan seputar apem untuk bisa memuaskan wanita yang dia cintai. Dan akhirnya, dia pun ngegodain Jan biar bisa ingin ngencerit sama pelayannya yang bernama Saisoy. Dan karena insting pria juga cukup kuat, akhirnya Jan pun ngikutin saran dari temannya itu. Malam itu, Jan pun ngelakuin gerobak sodor untuk pertama kalinya. Dan kejadian itu diintip sama teman-temannya.
Keesokan harinya, Jan pun ngapel lagi sama Yacin. Karena mereka yang semakin dekat, Jan pun akhirnya mulai nganter Yacin pulang pas malam harinya. Yacin juga ngenalin Jan ke ayahnya. Ternyata Yacin ini keturunan Melayu yang ayahnya kelihatan beragama Muslim. Sepulangnya dari sana, Jan dicegat sama beberapa orang yang berniat merampok dirinya. Meskipun Jan cukup hebat dalam bela diri, namun melawan banyak orang sekaligus membuatnya kewalahan. Namun nasibnya masih beruntung karena Ken yang kebetulan lewat dan membantunya melawan para penjahat. Beberapa hari setelahnya, mansion itu digemparkan dengan kabar jika Saisoi telah hamil. Jan pun ketakutan jika skandalnya ketahuan. Namun Ken menenangkannya dengan bilang jika Saisoi itu tante-tante yang haus akan melayani. Jadi yang make bukan cuma dia doang. Setelah itu pula, terlihat Wisnan yang baru pulang dari perjalanan bisnisnya. Ia membawa oleh-oleh dari Singapura berupa istri baru yang bernama Bonlong. Wanita cantik itu merupakan janda beranak satu. Kehadiran Bonlong pun jadi bom waktu untuk Wat. Karena sekarang dirinya udah gak dipedulin lagi sama Wisnan yang asik berduaan sama janda anak satu itu. Suatu ketika Bonlong datang ke kamarnya Jan. Kamarnya saat itu kosong karena Jan lagi mandi. Bonlong pun salvok sama lukisan-lukisan Jan yang menurutnya bagus banget. Dia pun minta lukisan itu jadi kado untuknya pas Jan udah ada di sana. Awalnya Jan gak ikhlas mau ngasih gambarnya ke tante girang itu. Tapi akhirnya dia pun ngerelain lukisannya karena takut jadi masalah sama bokapnya. Sayangnya buku itu nggak berada lama di tangan Bonlong karena KW ngecuri buku itu. KW yang diam-diam suka sama si Jan ngeliatin buku itu yang perlahan-lahan ngebuat apemnya jadi basah. Di sisi lain, Bonlong yang terpesona dengan gambar dari Jan ngungkapin hal itu ke Wisnan dan nyaranin Wisnan untuk kuliahin Jan di Inggris biar skill gambar Jan semakin mantap. Wisnan pun setuju dengan hal itu dengan syarat Jan mesti dapat nilai yang bagus di sekolahnya. Jan yang tahu rencana Wisnan itu pun senang karena untuk pertama kalinya Pak Wisnan baik sama dia. Tapi di sisi lain, dia takut kalau bukunya itu lama-lama di tangan Bonlong. Akhirnya dia pun berniat untuk mengambil buku itu. Saat Jan mengendap-endap ke kamarnya Bonlong, dia nggak nemuin apa-apa. Jan jadi bingung sendiri. Bonlong yang baru selesai mandi pun nyiduk Jan dan mereka berdua malah asik mengobrol. Karena terbawa sama suasana yang adem, gak ada angin gak ada hujan, Bonlong tiba-tiba nyosor bibir Jan. Dan mereka berdua hampir ngelakuin genskui. Tapi di tengah permainan, Jan ingat masa lalunya dan berlari ketakutan sambil menangis. Saat itu juga dia nggak sengaja ngeliat KW yang lagi dipuasin sama Ken. Jan pun langsung ngegep mereka dan akhirnya situasi pun jadi kacau. Ken pun dibawa menghadap Wisnan. Dan di sana Wisnan berniat melaporkan Ken ke polisi. Namun tiba-tiba Jan datang sebagai pahlawan. Dan di sana dia ngaku-ngaku jadi pelaku pemerkosaan adiknya sendiri. Dan KW yang memang dasarnya suka sama Jan malah ngeiyain pertanyaan tersebut. Dan akhirnya Wisnan jadi marah besar. Wisnan pun langsung ngambil senapan untuk balikin Jan ke sang pencipta. Tapi akhirnya dia selamat karena Wisnan meleset dan pelurunya menyasar ke salah satu pelayan. Karena Wat tahu Jan berbohong, akhirnya dia pun berniat melindungi Jan dengan nyuruh dia kabur ke tempat pijit. Dalam rangka mencari perlindungan karena Jan sekarang dalam bahaya. Saat Wat dan Ken lagi ngebantuin berkemas, Ken pun bercerita kalau sebenarnya KW lah yang ngegoda dia duluan. Padahal Ken udah bilang kalau dia lagi sakit, tapi KW maksa buat muasin apemnya malam itu juga. Karena situasinya dirasa cukup pas, Wat pun menceritakan kebenaran tentang ayahnya Jan. Ternyata, dulu ibunya Jan yang bernama Dara merupakan putri di mansion itu. Namun suatu hari, dia diculik dan diperkaos oleh seorang cowok bernama Jom yang merupakan kekasih dari Wat. Karena kejadian itu, ibunya Jan pun hamil. Dan untuk menutupi itu, Wisnan dipilih untuk menikahi putri mansion itu. Namun kini, Wisnan menjadi semena-mena dengan kekuasaannya dan ngebuat mansion menjadi kacau. Akhirnya, Jan dan Kin pun berangkat ke stasiun bersama dengan Wat. Mereka pun juga menemui Yacin untuk berpamitan sebelum pergi dari kota kelahirannya itu. Jan berkata kepada Wat keinginannya untuk mengganti nama belakang. Dan akhirnya, Wat pun menyuruh memakai nama Dara yaitu ibu kandungnya. Dan kini nama Jan Dara pun mulai dikenal. Dan tamat. Begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah. Gue cabut dulu, see you guys.